Selamat datang di channel Guru Kelas. Kali ini kita akan bahas bab 2 struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup pelajaran IPA kelas 8 kurikulum merdeka. Di sini ada peta konsep di mana di bab 2 ini kita akan ada 4 pembahasan, tetapi dalam video kali ini kita akan membahas mengenai makanan dan sistem pencernaan. Nah, seluruh makhluk hidup butuh makan untuk tetap hidup dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, di dalam makanan terkandung zat-zat yang sangat dibutuhkan tubuh untuk berkembang dan memperbaiki sel tubuh atau jaringan yang rusak. Jadi, makanan ini sangat penting bagi sistem pencernaan bagi tubuh kita, yaitu untuk berkembang dan memperbaiki sel tubuh atau jaringan sel yang rusak. Kemudian ada nutrien. Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Nutrien terbagi menjadi 6. Pertama ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat memiliki fungsi yang pertama untuk memberikan energi bagi tubuh kalian ya, atau tubuh kita. Yang kedua, karbohidrat juga berperan sebagai bahan dasar untuk beberapa bagian dari sel tubuh. Karbohidrat terbagi menjadi 2 tipe. Ada karbohidrat sederhana, di mana ini biasa kita sebut dengan gula. Nah, gula ini merupakan sumber pendongkrak energi instan. Yang kedua adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks merupakan rantai panjang molekul gula. Contoh karbohidrat kompleks adalah pati atau starch. Nah, contohnya itu adalah nasi, kentang, ubi, roti, dan jagung adalah contoh-contoh makanan yang mengandung pati. Pati merupakan sumber energi yang tahan lama. Ini adalah contoh gambar dari sumber-sumber karbohidrat. Ada nasi, ya. Nasi ini mengandung 130 kalori per 100 gram berat dan 28 gram karbohidrat. Ada ubi, ya, kemudian sagu, jagung, kemudian singkong, dan roti. Protein, di mana fungsi protein yang pertama untuk membangun tubuh atau pembentuk struktur tubuh, yang kedua untuk pertumbuhan, yang ketiga memperbaiki sel tubuh yang rusak. Nah, ini adalah contoh makanan yang mengandung protein. Ya, protein terbagi menjadi 2, protein hewani dan nabati. Kalau hewani yang dari hewan, nabati itu dari tumbuhan. Ini adalah contoh ikan gurame mengandung 125 kalori per 100 gram berat dan 17,5 gram protein. Ini ada daging sapi, kemudian telur rebus, kemudian ada daging ayam. Ini adalah contoh sumber protein. 3. Lemak. Fungsi lemak yang pertama untuk memproteksi organ tubuh manusia dari benturan dan guncangan. Yang kedua sebagai isolator untuk mempertahankan panas tubuh. Yang ketiga membantu memelihara kesehatan kulit dan rambut. Yang keempat membentuk sel membran pada tubuh makhluk hidup. Tipe-tipe lemak menjadi 3 ya, dibagi menjadi 3. Pertama, lemak jenuh. Ini terdapat pada makanan seperti daging-dagingan, santan, dan produk susu olahan atau olahan susu. Nah, jika kita berlebihan mengkonsumsinya, maka kadar kolesterol akan meningkat dan bisa membahayakan tubuh. Yang kedua ada lemak tak jenuh, bisa dikatakan lemak baik. Contoh sumber makanan yang mengandung lemak tak jenuh adalah contohnya seperti minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan. Nah, fungsi dari lemak tak jenuh ini adalah untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Bahkan berdasarkan penelitian, jenis lemak ini mampu mengontrol kadar insulin dan kadar gula dalam darah sehingga menurunkan resiko penyakit diabetes tipe 2. Yang terakhir itu ada lemak trans, bersumber dari makanan yang digoreng. Tinggi kadar lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah yang dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Jadi, lemak yang paling baik itu adalah lemak yang tak jenuh. Kalian boleh memakan lemak jenuh, tapi tidak boleh berlebihan. Jenis lemak lainnya adalah kolesterol. Nah, fungsi kolesterol adalah untuk membentuk bagian sel membran. Kolesterol yang diproduksi di hati cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Jadi sebenarnya kita tidak membutuhkan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Nah, jika kita berlebihan ya dapat menyumbat pembuluh darah sehingga memicu terjadinya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Contoh makanan yang mengandung lemak ini ada minyak zaitun, alpukat, kelapa, kemudian keju, daging juga mengandung lemak, kemudian ikan lele, gorengan, kemudian cumi, susu, tempe, tahu, dan udang. Ini adalah sumber makanan yang mengandung lemak. Vitamin, fungsi vitamin itu adalah yang pertama dibutuhkan untuk memelihara fungsi sistem tubuh kalian.
Vitamin memang tidak mengandung energi, tetapi vitamin dibutuhkan untuk membantu mempercepat segala reaksi kimia di dalam tubuh kalian. Nah, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan itu adalah sebagai sumber vitamin. Tipe vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air, nah jenis vitamin larut dalam air ini tidak disimpan di dalam tubuh. Nah ingat, kalian harus mengkonsumsi jenis vitamin ini setiap harinya karena tubuh sangat membutuhkannya. Contohnya itu adalah vitamin C, vitamin B, ya, dan turunannya. Di sini adalah fungsi-fungsi dari tipe vitamin, ya. Ada vitamin A ini memelihara kesehatan kulit, tulang, gigi, dan rambut, membantu penglihatan. Ya, ini sebagai membantu pembentukan jaringan, melawan infeksi, memelihara sistem kekebalan tubuh. Vitamin D ini memelihara kesehatan gigi dan tulang. Vitamin E membantu memelihara sel darah merah. Vitamin K ini membantu pembekuan darah, membantu pembentukan formasi tulang. Kemudian B2 untuk membantu pertumbuhan secara normal, B3 untuk membantu pelepasan energi, dan yang terakhir B12 memelihara sistem syaraf, membantu pembentukan sel darah. Nah, di kolom ini adalah sumber-sumber dari vitamin tersebut. Kalian bisa baca sendiri. 5 mineral. Nah, mineral ini berfungsinya itu sebagai untuk melakukan seluruh proses kimia di dalam tubuh itu, kita itu perlu mineral. Makanya mineral ini tidak ada di dalam tidak bisa diproses, ya. Seperti vitamin juga sama, tidak bisa didapatkan di dalam tubuh kita, tidak bisa diolah, tapi kita harus memakannya, ya. Memasukkan vitamin dan mineral itu dari luar tubuh kita. Contohnya adalah mineral besi yang dibutuhkan oleh sel darah merah agar berfungsi, kalsium untuk membentuk dan memperkuat tulang dan gigi, kemudian magnesium yang berfungsi untuk memelihara otot dan sistem saraf. Itulah betapa pentingnya mineral bagi tubuh kita. Contoh makanan yang mengandung mineral, yang pertama ada susu dan produk olahannya, kacang-kacangan dan biji-bijian, kemudian hati, kacang-kacangan, daging, telur, dan sayuran berwarna hijau merupakan sumber zat besi. Air, fungsi air pertama membantu untuk mengatur suhu normal tubuh dan untuk membantu pembuangan sampah sisa metabolisme. Yang kedua, untuk menjaga agar organ tubuh kita berfungsi dengan baik. Nah, kita masuk ke zat aditif karena tadi sudah membahas tentang nutrien. Zat aditif adalah segala jenis bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan tujuan untuk menambah dan memperkuat rasa, membuat warna yang lebih menarik, mengawetkan, memberi aroma, mengentalkan, dan mengemulsi bahan makanan. Nah, itulah tujuan dari zat aditif. Nah, yang pertama jenis zat aditif adalah pemanis. Nah, pemanis ini contohnya adalah gula, ada gula pasir, gula aren, gula kelapa. Tujuan dari zat pemanis ini adalah untuk menambah rasa, ya. Sementara zat pemanis buatan yang sering kita temui di bahan makanan seperti permen atau soda adalah aspartam, sorbito, dan siklamat. Mengkonsumsi zat pemanis secara berlebihan akan memicu penyakit seperti diabetes. Yang kedua ada zat perwarna, bertujuan untuk membuat warna makanan menjadi lebih menarik sehingga menggugah selera. Warna alami kuning ini adalah contohnya kunyit, ya. Kemudian bisa bunga telang, kemudian buah naga atau daun suji biasa digunakan untuk memberi warna makanan dan tergolong aman untuk dikonsumsi. Nah, makanan yang diwarnai dengan pewarna sintetis ini terutama pewarna kain itu berbahaya bagi tubuh. Akan menimbulkan penyakit berbahaya bagi tubuh seperti kanker. Zat penyedap, nama ilmiah micin adalah monosodium glutamat atau MSG. Nah, zat yang berfungsi untuk meningkatkan rasa makanan menjadi lebih gurih dan nikmat. Nah, MSG tidak baik jika dikonsumsi berlebihan karena akan berdampak buruk untuk kesehatan seperti menyebabkan pusing dan sakit kepala. Jadi, mengkonsumsi penyedap rasa itu tidak boleh berlebihan, ya. Nah, batas maksimal untuk konsumsi MSG adalah 120 mg per kilogram berat badan. Zat pengawet ditambahkan untuk memperpanjang umur makanan dan mencegah pembusukan. Nah, pengasinan dan pemanisan adalah cara alami untuk memperpanjang umur
makanan. Contoh zat pengawet buatan seperti asam benzoat, natrium benzoat, dan potasium benzoat. Nah, mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat pengawet secara berlebihan akan menimbulkan gangguan kesehatan seperti kanker. Nah, ini kita garis bawahi mengkonsumsinya itu di mana bahan pengawet buatannya bukan yang alami. Zat pemberi aroma, nah di mana di sini kita ini bisa menambahkan aroma-aroma makanan untuk menggugah selera ya. Nah, contohnya itu aroma buah-buahan gitu. Mereka menambahkan zat pemberi aroma supaya menyerupai aroma buah alami. Bisa jadi makanan atau minuman yang kalian konsumsi bukan berasal dari buah alami, tetapi hanya makanan atau minuman yang berperisa buah saja. Zat pengental dan pengemulsi. Zat pengental dan pengemulsi makanan diberikan agar dapat menstabilkan dan memberi struktur pada makanan sehingga terlihat lebih menarik. Contoh zat pengental adalah agar-agar, kemudian tepung tapioka seperti pada gambar berikut, dan gelatin. Nah, pengemulsi bertujuan untuk mempertahankan penyebaran lemak di dalam air agar tidak pecah. Contoh pengemulsi adalah lecitin yang terdapat pada makanan seperti mayones dan mentega. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sistem pencernaan. Organ-organ yang berada dalam sistem pencernaan dikelompokkan menjadi 3 bagian besar berdasarkan fungsinya, yaitu pertama adalah sebagai pencernaan, penyerapan, dan pembuangan. Pencernaan adalah suatu proses ketika makanan yang kalian makan dipecah hingga menjadi nutrisi-nutrisi yang kecil. Pencernaan dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan secara kimia dan pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara kimiawi adalah pengolahan makanan yang dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut dengan enzim. Sedangkan pencernaan mekanik adalah proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Penyerapan dan pembuangan. Proses penyerapan terjadi setelah pencernaan. Nah, setelah makanan dipecah di dalam dinding saluran pencernaan dan menjadi molekul nutrisi, maka nutrisi tersebut akan diserap dan dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, proses penyerapan makanan terjadi di dalam usus halus, sementara usus besar mengeliminasi sisa-sisa makanan yang tidak diserap untuk kemudian dibuang. Organ pencernaan yang pertama ada mulut, kemudian ada esofagus, terdapat epiglotis, kemudian hati, itu sebagai organ pencernaan tambahan, kemudian lambung, pankreas sebagai organ pencernaan tambahan juga, ada usus besar, usus halus, kemudian rektum. Fungsi-fungsi organ-organ pencernaan. Yang pertama ada mulut. Di mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik. Nah, gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan secara mekanik. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil, sementara lidah berfungsi untuk mendorong makanan. Pencernaan kimiawi terjadi ketika kelenjar saliva atau ludah yang ada di mulut menghasilkan enzim yang disebut amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk memecah pati yang merupakan karbohidrat kompleks menjadi glukosa, yaitu karbohidrat sederhana, sehingga sel tubuh kalian mampu menyerapnya. Inilah gambar struktur organ dari mulut. Esofagus. Dalam esofagus terdapat epiglotis yang akan menutup tenggorokan untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernapasan atau saluran napas. Makanan yang akan masuk dalam esofagus yaitu suatu saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Nah, di dalam esofagus terdapat lendir yang membantu melicinkan makanan. Nah, dengan adanya gerakan otot esofagus yang disebut dengan peristatis, ya, makanan akan didorong masuk ke dalam lambung. Lambung. Nah, setelah makanan masuk ke lambung, terjadilah pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan. Nah, cairan pencernaan ini yang mengandung enzim pepsin yang mencerna protein menjadi asam amino. Cairan pencernaan juga mengandung asam klorida atau HCl yang membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan yang kalian makan. Nah, makanan yang telah dicerna disimpan sekitar 2 jam lebih ya atau lebih di dalam lambung. Nah, pada saat berada dalam lambung, bentuk makanan kalian adalah berupa cairan kental. Nah, inilah gambar struktur dari lambung. Usus halus. Nah, di usus halus ini terjadi beberapa proses. Pertama, pencernaan kimiawi. Nah, yang paling lama itu di usus halus di antara organ-organ pencernaan lainnya.
Ketika sampai ke dalam usus halus, makanan kembali dicerna secara kimiawi. Nah, hati dan pankreas mengirimkan zat-zat kimia untuk membantu proses pencernaan tersebut. Hati membuat empedu yang berfungsi untuk memecah lemak yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. Setelah dibuat, empedu akan disimpan di dalam kantung empedu dan dikeluarkan ketika makanan mencapai usus halus. Yang ketiga adalah pankreas, terletak di antara lambung dan bagian awal usus halus. Pankreas menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Ini adalah gambar struktur dari usus halus. Nah, usus halus ini panjangnya bisa sampai 6 meter, kemudian diameternya mencapai 2-3 cm. Proses penyerapan dalam usus halus. Setelah pencernaan kimiawi selesai, molekul nutrien siap untuk diserap tubuh. Nah, struktur bagian dalam usus berupa lipatan-lipatan kecil seperti jari yang disebut dengan villi. Nah, ini ya, di dinding usus halus. Kemudian berguna untuk memperluas area penyerapan. Nah, berikut gambar yang menunjukkan struktur dalam usus halus tersebut. Nah, ini adalah gambar usus halus. Di dalamnya, di dindingnya itu adalah ada villi, ya. Di dalam villi ini terdapat sel epitel, ya. Ini untuk menyerap makanan yang kita makan. Usus besar, ini ada gambar usus besar di sini, ya. Ini ada rektum, kemudian ini anus. Nah, saat makanan mencapai usus halus, nah semua nutrisi telah diserap. Nah, yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Nah, seperti serat atau biji-bijian. Nah, air dan sisa makanan tersebut dibawa ke usus besar. Dalam usus besar terjadi proses penyerapan air. Sementara sisa makanan yang siap untuk dikeluarkan. Nah, panjang usus besar sekitar 1,5 meter. Nah, usus besar mengandung bakteri baik yang membantu pembentukan vitamin K. Nah, akhir dari usus besar itu adalah rektum. Ya, di rektum ini. Nah, tempat sisa makanan tekan menjadi bentuk padat. Nah, sisa makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ini adalah anus, ya. Jadi dipadatkan di rektum kemudian dibuang melalui anus. Nah, inilah mekanisme dari sistem pencernaan. Yang pertama, mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi dengan kelenjar saliva dan enzim petialin. Kemudian masuk ke dalam esofagus, ini ada gerak peristaltik, ya. Bolus itu kumpulan bola makanan menuju lambung. Kemudian di lambung terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi dengan enzim pepsin dan renin. Masuk ke dalam usus halus, pencernaan kimiawi dengan enzim lipase, amilase, dan tripsin. Kemudian setelah masuk ke usus halus, setelah diserap, kemudian masuk ke dalam usus besar. Nah, zat-zat sisa dan makanan yang tidak bisa dicerna seperti selulosa, kemudian ada bakteri E. coli untuk membusukkan sisa makanan. Dan terakhir ada rektum dan anus. Ini adalah organ pengeluaran sisa makanan atau feses. Nah, itulah materi dari makanan dan sistem pencernaan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.